Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman LPPL di mana saja Anda berada di lingkar kawasan Kota Tanjung dan sekitarnya. Oke, kali ini saya akan hadir di kebersamaan ini lewat program Mitra Tani, membahas berbagai hal terkait dengan dunia pertanian ya. Alhamdulillah telah hadir di studio. Beliau adalah Ketua Gapoktan Maluput Muara Uya. Beliau kita kenalkan saja Bapak Mansah. Siap. Apa kabar Pak Mansah? Alhamdulillah baik Pak. Sehat Balah? Sehat. Oke. Tadi dari Muara Uya Pak ya? Iya. Cuaca cerah, semangat untuk tampil di kebersamaan kita kali ini Balah. Alhamdulillah selamat dan ini merupakan kesempatan baik bagi kami. Iya. Mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan ini ada manfaatnya baik. Iya. Terutama buat masyarakat lah. Oke, Anda yang ingin bergabung silahkan lewat line telepon di 081348782112 atau lewat komentar Facebook. Kita akan berbincang-bincang dengan Pak Mansah, Ketua Gapoktan Maluput Muara Uya, terkait dengan produksi beras segar Sinyaman, Balah. Iya, Sinyaman Pak. Sebelum kita ngobrol Pak Mansah terkait dengan beras Sinyaman. Siap. Kalau sudah mendengar Sinyaman ini pasti nyaman Balah. Iya. Pak, berkisah Pak dulu Pak tentang Gapoktan Maluput. Iya. Kenapa ngarannya Maluput Pak? Jangan-jangan tulin luput hang ini. Iya. Kemudian anggotanya siapa-siapa aja Pak? Iya, terima kasih. Jadi kalau ingin tahu lebih dalam tentang Gapoktan atau Poktan Maluput itu tidak terlepas dari penamaan itu karena ada nama sungai yang yang airnya mengalir di persawahan yang kami kelola sebagai kelompok tani. Nah, itu pun banyak yang mempertanyakan kenapa Maluput tidak dengan misalnya Dikaut dan sebagainya. Nah, kami pun ya kami lebih cenderung kepada sejarah itu sendiri. Sejarah di kampung situ. Iya, apa yang disampaikan oleh para orang tua kami itulah yang kami pakai. Nah, mungkin itu sekilas tentang kenapa penamaan tentang kelompok kami Gapoktan atau Poktan itu dinamakan Maluput, lebih kepada sejarah sungai yang dinamakan dengan Maluput tadi Pak. Oh iya iya, dari Sungai Maluput itulah yang katakanlah menghidupi masyarakat di situ Balah. Iya betul Pak. Dengan airnya bisa mengaliri sawah begitu Balah. Anggotanya Pak? Anggotanya sebanyak 25 orang Pak. Ya, terdiri dari ada perempuan, ada laki-laki, di mana rata-rata kegiatan usaha taninya itu adalah tanaman pangan atau tanaman padi, dan juga sebagian adalah pekebun, Pak. Di kampung apa yang kampungnya Pak? Desa Lumbang, Pak. Desa Lumbang, Balah. Iya, jadi iya. ini fokusnya di Desa Lumbang, Balah. Iya, iya. Ada berapa banyak luasan padi yang bisa ditanam di daerah Lumbang dan sekitarnya, termasuk yang dialiri oleh airan Sungai Maluput tadi Pak, yang masuk anggota Gapoktan Maluput? Iya. Sesuai dengan ketentuan, rata-rata setiap kelompok itu mempunyai lahan pangan, terutama sawah itu sebenarnya 25 hektar per kelompok. Nah, tapi kalau kita total dari seluruh potensi sawah yang ada di Desa Lumbang itu, yang sekarang bisa ditanam itu sebanyak 350 hektar, Pak. Jadi 350 hektar itu masuk dalam satu kelompok Gapoktan Maluput kah? Nah, begini, kan kelompok tani itu kan di Lumbang itu ada 10, Pak. Oh, 10. Oh, nah, dari 10 itu kan masing-masing kelompok itu ada yang lebih dari 25 hektar, ada yang punya dari total itu lahan potensial yang bisa ditanam itu 350 hektar. Dan salah satunya kelompok tani yang 10 itu adalah kelompok tani Maluput. Iya, okay. Pak, tadi kita singgung beras segar Sinyaman. Iya, kayak Pagarang Pak bagi siapa kenapa jadi diberi ngaran Sinyaman? Dasar bujur nyaman kah? Iya. Baik, kenapa ada branding beras segar Sinyaman? Nah, kami akan bercerita dari awal. Nah, ini kejadiannya tepatnya tahun 2021.
Poktan Maluput atau Gapoktan Maluput menjalin kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal program fasilitasi distribusi pangan. Nah, dalam kegiatan itu Poktan Maluput mempunyai kewajiban mendistribusikan beras ke beberapa toko dengan ketentuan dan syarat yang sudah ditentukan oleh dinas tersebut. Nah, dari kegiatan itu Poktan Maluput diberi insentif berupa dana untuk distribusi, berupa transportasi, kemudian biaya giling, terus terakhir adalah kemasan. Nah, dari situlah awalnya kami diberi kemasan yang bernama beras segar. Ini awal pertama ceritanya, Pak. Nah, dalam kurun waktu 1 tahun pertama, alhamdulillah kami, Pak, bisa berhasil menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Nah, itu dalam kondisi ada kelas, Pak, dalam kegiatan itu. Yang pertama itu kelasnya penumbuhan, yang kedua kelasnya pengembangan, yang terakhir itu kelasnya adalah mandiri. Nah, dalam perjalanan karena kami berhasil sesuai dengan ketentuan, tahun berikutnya tepatnya 2022 kami dipercaya lagi untuk mendistribusikan kepada mitra-mitra kami yang ada di Tabalong. Nah, seperti Bersinarmat, Sitimat, Tasamat, TTI Laura. Nah, itu kami distribusikan beras yang kami produksi. Nah, dalam perjalanan berarti kan ada 1 tahun ke depan itu mandiri. Nah, disinilah timbul ide kami. Kami menjelang dari penumbuhan, pengembangan ke mandiri harus mempunyai inovasi. Maka disinilah kami terinspirasi untuk menamakan Sinyaman. Nah, kenapa Sinyaman itu kami sampaikan dalam konteks bahasa Banjar, Sinyaman adalah nyaman atau enak. Nah, di sini kami lebih menitik beratkan kepada komunikasi marketing. Nah, kenapa? Misal satu produk kami beras Sinyaman kami pajang di toko itu, berarti orang kalau melihat Sinyaman pasti penasaran, Pak. Nah, penasaran. Nah, setelah dia penasaran, biasanya konsumen itu akan membeli produk kami dan dia mencoba atau merasakan bagaimana rasa berasnya itu. Nah, kalau kebetulan cocok, secara otomatis dia akan membeli kembali daripada beras yang kami pasarkan tadi. Nah, kemudian seandainya dia tidak cocok, misalnya dia lebih suka yang pulen sementara yang kami sajikan itu pra, berarti paling tidak kami sudah mempunyai margin 1 orang dari orang yang sebenarnya tidak suka pulen tapi yang kami pra itu, tapi dia akan marketingnya tadi Sinyaman, dia penasaran tapi kan dapat 1 orang tuh. Nah, itu maksudnya, artinya lebih kepada komunikasi marketing, Pak, yang kami. Nah, itu kira-kira, Pak. Sebelum kita melangkah lebih lanjut tentang Sinyaman ini, Pak, apakah ini ada varietas tertentu kah, Pak, atau varietas biasa-biasa saja tapi karena ditanam di lahan yang berbeda di tempat lain sehingga aroma, rasa dan segalanya itu berbeda, Pak, dengan beras-beras lain? Baik, beras Sinyaman itu sebenarnya terdiri dari bermacam-macam varietas. Nah, kami akan memilah-milah, Pak. Yang pertama biasa itu kalau dari beras gunung itu kelasnya kelas premium. Nah, di situ ada Mayas, ada Sabuyung. Nah, kemudian dari padi sawah itu ada Inpari, ada Cibugu dan seterusnya. Jadi klasifikasi itu berdasarkan varietas sehingga konsumen yang kami tawarkan itu selalu tersedia, Pak. Misalnya pada saat kebiasaan orang Banjar itu kalau membeli beras itu karau. Nah, ya ini sudah ada tersedia. Kebiasaan lagi anak-anak sekarang lebih kepada yang pulen, ini sudah tersedia. Jadi sebenarnya tidak ada penentuan khusus, tapi kami yang mengklasifikasi mengenai jenis atau varietas beras yang kami jual. Oke, Pak.
kenapa diberi nama Sinyaman, Pak? Barangkali Bapak bisa menjelaskan. Oh, karena berasnya ini harum. Ya. Oh, karena berasnya ini pulen. Iya, siap. Atau karena berasnya ini karau, ya, lambik. Iya. Bagaimana Bapak menjelaskan kepada masyarakat tentang beras Sinyaman ini, Pak? Ya, kembali Pak, kami ulangi, ini adalah strategi komunikasi marketing kami. Bagaimana kami... Padahal itu beras biasa aja. Ya, tapi begitu konsumen datang akan kami jelaskan, ini jenisnya lambik, ini karau, ini pulen, dan seterusnya. Tapi semua merek Sinyaman begitu kan? Ya, dengan kondisi mirip Sinyaman, tapi dengan jenis atau varietas yang berbeda. Makanya pada saat pembelian gabah, kami akan memilah-milah, Pak. Oke, baik. Ya. Jadi jelas sudah Pak ya bahwa ini sebenarnya beras seperti pada umumnya, tapi karena strategi marketing tadi Pak ya diberi nama Sinyaman. Oke, baik. Pak, tadi Pak Mansah jelaskan bahwa di daerah Bapak tinggal di Salumbang itu ada sekitar 350 hektar Pak, keseluruhan Pak ya. Keseluruhan. Potensi yang bisa diproduksi di sana. Sementara kalau untuk Gapoktan Maluput sendiri Pak, berapa ton yang bisa dihasilkan Pak dalam setahun? Jadi rata-rata Pak, setahunnya itu rata-rata tingkat produktivitas khususnya di Muara Uya dan umumnya di Tabalong itu 5 sampai 6 ton per hektar. Nah, jadi kalau 5 atau 5 ton per hektar, tinggal kita kalkulasi dengan jumlah luasan lahan. Nah, mungkin di situ akan ada pengurangan sekitar 20% dari total produktivitas kita tadi, karena ada misalnya serangan, hama dan sebagainya. Nah, mungkin itu Pak. Jadi kalau satu kelompok itu dikali 5 ton berarti ada sekitar ya 50 sampai 60 ton per setiap musim Pak. 40 sampai 50 ton per musim Pak ya. Sementara bisa berapa kali dalam satu tahun, berapa kali bisa panen Pak? Untuk beras Sinyaman, khusus Sinyaman ini tadi. Ya. Jadi begini Pak, kalau untuk Sinyaman itu kami pertama fokus ke kelompok kami dulu Pak. Setelah dari permintaan pasar itu tidak mencukupi di kelompok kami, maka kami akan minta pasokan dari kelompok-kelompok lain yang ada di sekitar wilayah kami. Oke. Pak Mansah katakan tadi ada permintaan pasar Pak. Siap. Kemana saja Pak beras yang Pak Mansah hasilkan lewat Gapoktan Maluput ini Pak? Tadi sempat disinggung ada ke Bundes, Siap. Kemudian mungkin di toko-toko begitu Pak. Apakah tidak ingin mengembangkan lebih jauh Pak? Misalnya keluar mengkonsumsi, memberikan ketersediaan beras Sinyaman ini untuk Kecamatan Muara Uya atau bahkan Kabupaten Tabalong Pak? Jadi begini Pak, kalau mengenai kemana saja pasar yang sudah kami lakukan, jadi ada beberapa pasar yang sudah kami jalinkan kerjasamanya. Yang pertama, kami juga sudah bekerja sama dengan perusahaan umum daerah, yaitu Tabalong Jaya Persada, dalam hal pengadaan beras Rasda atau beras bantuan daerah yang dari kabupaten. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pada saat ini juga kami adalah selaku penyedia beras program Bila Tani. Nah, itulah pasar yang sementara ini sudah kami kerjasamakan. Di samping dengan apa yang kami sampaikan tadi di toko-toko seperti Bersinarmat, Sitimat, dan banyak lagi toko yang lain. Oke, tadi sudah ada pemasaran Pak ya. Bagaimana Bapak melihat sebenarnya potensi pasar untuk produksi padi di Tabalong, khususnya untuk beras Sinyaman tadi Pak? Potensinya untuk di Tabalong bagaimana Pak? Dan kira-kira apakah harganya lebih murahkah dengan harga-harga daripada beras sejenis dengan Sinyaman ini, atau bagaimana Pak? Jadi begini Pak, kalau dibilang lebih murah tidak juga, tapi lebih kepada
Rasa mungkin ya. Bukan rasa, tapi lebih kepada bagaimana kami mengelola di tingkat kelompok, Pak. Nah, sementara di tingkat kelompok kami lebih kepada mitra. Nah, jadi tidak ada keuntungan yang lebih besar sehingga pada saat pembelian gabah itu kami lebih bisa tinggi daripada pembeli yang lain. Oke, Pak Mansah. Siap. Bincang-bincang kita ini jadi asik, Pak. Siap, Pak. Orang kada tahu tadinya ada beras si nyaman, beras apa pulang begitu lah setelah dijelaskan. Pak, kita akan kupas lebih lanjut malah. Kita akan ajak pian berkisah pulang nih Pak. tentang beras si nyaman dan segala macam yang berhubungan dengan itu, Pak. Setelah kita hadirkan dulu satu persembahan berikut di LPPL. Jangan kemana-mana Anda. Masih berbincang-bincang kita dengan Pak Mansah dari Gapoktan Maluput Muara Uya terkait dengan beras segar Sinyaman. Wah, orang ketika membaca kemasannya Sinyaman nih, orang jadi penasaran tadi malah. Iya. Oh, jadi artinya paling kadang menukar dulu pertama. Iya. Kalau ternyata bujur-bujur nyaman, berarti dasar nyaman toh. Menukar terus. Menukar terus. Iya. Pak Mansah, tadi sudah dijelaskan latar belakangnya apa, berapa luasannya, kemudian bayar dan strategi pemasarannya bagaimana gitu bayar. Pak, kayak apa Pak mengetahui beras ini adalah beras Sinyaman Pak? Adakah ciri-ciri khusus Pak, misalnya baunya kah apa namanya harum atau bagaimana Pak? Iya, oke. Jadi beras segar Sinyaman itu mungkin ya kembali kami tekankan, mungkin kita dulu yang pertama beras segarnya. Nah, beras segar itu penekanannya lebih kepada bahwa beras yang kami hasilkan itu pertama gabah atau benihnya dari kami yang memproses, kami yang mengemas, kami yang menjual. Nah, itu sebenarnya beras segar, artinya kami bisa mempertanggungjawabkan secara kualitas dan kuantitas. Nah, mungkin itu yang lebih penekanan kenapa ada beras segar Sinyaman. Artinya asal bahan baku itu sudah jelas bahwa kami yang menanam, kami yang mengolah sampai menjadi beras. Nah, mungkin itu lebih kepada penekanannya. Oke, jadi artinya di bawah kontrol Gapoktan gitu malah. Iya. Mulai menanamnya, bibitnya bagaimana, kemudian merawatnya sampai kemudian digiling, dijemur, digiling dan selanjutnya prosesnya malah. Iya. Pak, berapa lama Pak beras Sinyaman ini bisa bertahan Pak? Adakah semacam expirednya begitu Pak? Karena dalam kemasan Pak ya. Iya. Kan ada saja beras yang kalau sudah terlalu lama disimpan misalnya gitu, bau apek misalnya, gimana Pak? Jadi begini Pak, kami mempunyai strategi dalam pengelolaan pengadaan beras ini. Karena tadi disampaikan ada bagaimana strategi untuk penyimpanan dan sebagainya itu. Nah, kami memproduksi itu berdasarkan permintaan, Pak. Nah, jadi kalau sudah makanya dari awal kami harus berdasarkan permintaan. Permintaannya berapa ton? Itulah yang kami giling, itulah yang kami kemas, sehingga kekhawatiran tentang misalnya expired atau kadaluarsa itu tidak akan terjadi di Gapoktan kami Pak. Nah, artinya berdasarkan permintaan. Iya. Pak, di pasaran kan bukannya ada istilah beras hanyar? Iya. Atau satunya lagi beras yang sudah beras usang. Nah, itu bagaimana Bapak menjelaskan terkait dengan beras Sinyaman ini Pak? Antara beras yang beras hanyar dengan beras usang Pak ya? Terkait Bapak sudah memproduksi sendiri, artinya quality controlnya sudah jelas. Bagaimana Pak menjelaskannya Pak? Jadi begini, untuk beras segar Sinyaman khususnya yang bahan bakunya berasal dari gabah atau benih padi gunung itu, kami fokus pada gabah atau beras yang baru dipanen, Pak. Nah, terkecuali beras atau padi sawah itu masih kami ada toleransi yang gabah yang lama. Dalam artian toleransi itu sesuai dengan keperluan. Kadangkala kami bisa menerima permintaan, apalagi sampai saat ini bahwa gabah atau beras yang diproduksi seperti yang disampaikan tadi bahwa yang lama dengan yang baru. Nah,
Sementara tergantung permintaan, Pak. Intinya tergantung permintaan. Kalau permintaan yang lama, kami akan gilingkan yang lama. Oke. Tapi kalau khusus untuk beras segar Sinyaman jenis gunung, itu sudah ada pesanannya begitu Pak? Iya, Pak. Misalnya untuk panen ini pasar meminta 10 ton misalnya. Nah, itu pasti akan diproduksi sebanyak 10 ton begitu Pak ya? Artinya itulah yang dimaksud dengan segar Sinyaman tadi Pak ya? Tapi kalau berasnya adalah beras dari lahan sawah, itu bisa saja ada beras yang stok lama begitu ya. Oke Pak, adakah strategi tertentu Pak untuk bisa, kan tidak mesti harus ketika beras Sinyaman ini Pak ya, tidak ketika di stok, ketika disimpan menunggu pembeli, walaupun pembeli sudah pesan nih Pak ya. Adakah strategi khusus Pak untuk hal penyimpanan Pak agar kualitasnya tetap terjamin Pak? Iya, sebenarnya kalau strategi itu standar Pak. Yang jelas kami akan memberlakukan kadar air. Nah, jadi kadar air adalah sangat penentu untuk kualitas bisa disimpan lama. Jadi yang pertama kami akan cek kadar air gabah, yang selanjutnya kadar hampa Pak. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah pemilahan paritas atau jenis dari gabah tersebut. Nah, jadi 3 kategori itulah yang menjadi patokan kami dalam hal penyimpanan. Oke. Tadi kan dijelaskan sudah Pak ya, sudah ada pesanan nih. Sudah ada pesanan, kemudian apa namanya, misalnya Gapoktan Maluput. Sudah ada pesanan 10 ton misalnya untuk 1 kali panen Pak ya. Dan itu kan bagaimana distribusinya Pak? Apakah pembeli ini datang ke tempat Gapoktan atau Gapoktan yang mendistribusikan secara langsung Pak, terkait dengan pasaran tadi Pak? Jadi mengenai pasar itu sebenarnya tergantung permintaan konsumen. Ada yang minta langsung diantar, ada yang langsung datang ke tempat kami. Nah, jadi disinilah variasi harga bisa terjadi. Kalau misalnya konsumen itu datang, ini harganya harganya sekian. Nah, terus kalau kami yang antar, ya minimal di sini akan ada kos baru, yaitu transportasi. Ongkir istilahnya Pak. Ongkir. Berarti adakah sistem juga sekarang marak Pak, sistem online begitu Pak, COD misalnya Pak. Apakah juga Bapak menerapkan itu Pak? Apa artinya untuk mengikuti kemajuan teknologi, kemajuan zaman? Kadang-kadang orang kuliah Pak enak ke pasar. Telepon aja nah, Paman Sah, Atari 2 karung misalnya, Sapikol misalnya. Bagaimana Pak? Jadi untuk ke depan memang itu suka tidak suka harus kita lakukan. Nah, itu untuk strategi kami ke depan. Tapi untuk sampai saat hari ini ya kami masih secara manual. Tapi tidak tertutup kemungkinan hal itu akan bisa dilakukan Pak ya? Iya, bukan tidak menutup kemungkinan, tapi itu harus dilakukan. Harus dilakukan. Kalau ingin bersaing dengan produk lain. Oke, mantap. Dan itu sanggup Pak ya? Artinya bisa saja dilakukan Pak ya? Bukan bisa saja, tapi harus bisa Pak. Harus bisa? Oke, ini sebuah optimisme Pak ya? Baik teman-teman LPPL, jangan kemana-mana. Kita masih ingin berbincang-bincang dengan Pak Mansah terkait dengan beras Sinyaman setelah sajian berikut. Oke, masih bersama Mitra Tani, Pandu Siartono Kawalanda. Bincang-bincang kita dengan Pak Mansah dari Gapoktan Maluput, Muara Uya, ya, terkait dengan produksi yang diproduksi oleh Gapoktan Maluput dengan brand beras Sinyaman, begitu Pak ya? Pak, kita sudah ada pertanyaan Pak dari netizen Pak. Masyarakat di luar yang nonton ini bertanya Pak. Dari Mama Sela di Kapar, Mama Sela, terima kasih telah bergabung. Ada Pak Mansah di sini. Pak, harga beras itu berapa harganya Pak? Itu yang pertama Pak. Kalau mau beli bisa di mana aja? Bisakah beli di pasar kah? Atau di toko-toko modern misalnya di di Indomaret atau di supermarket maksud saya, maaf ya. Kawakah Pak?
segantang dua gantang atau perkarung haja nukarnya nih nah, atau harus beri borongan kah, atau kawakah nukar segantang dua gantang, nukar di mana gitu nah Pak, harganya berapa? Ini dari Mama Sela Pak di Kapar. Oke Pak, kalau untuk itu kami memang saat ini produksi kami itu ada di beberapa toko. Nah, contohnya di Bersinarmat. Ya kemarin. Nah, terus untuk yang beras Segar Sinyaman ini karena fokusnya lebih kepada beras gunung. Nah, mengenai harga itu 25.000 per kilo. Nah, untuk pembelian tidak ada batasan. Nah, berapapun untuk permintaan itulah yang kami layani. Misalnya mau 2 kilo. 2 kilo itu kan lebih kepada setengah liter atau setengah gantang. Nah, jadi tidak ada batasan. Silahkan. Oke, jadi begitu Mama Sela ya. Anda mau beli segantang dua gantang, sakarung, malah atau bagus. seton, tetap bisa dilayani begitu Pak ya. Barangnya ada Pak ya? Ya ada. Tapi kalau mau yang kemasan kecil, harganya per kilo? Berarti tinggal 25.000, 50.000 Pak. Oh begitu. Jadi kemasannya terkecil itu berapa Pak? 2 kilo Pak. 2 kilo. Harga 25.000 per kilo. Berarti kan 50.000. Satu saknya itu Pak ya? Oke. Itu tadi Mama Sela jelas ya. Oke. Kemudian juga dari Gina di Jangkung Pak. Siap. Parak sini aja Pak. Iya. Kayak apa pengaruh cuaca atau kondisi lahan di Tabalong terhadap cita rasa beras ini Pak? Aman aja kah? Cuaca yang berubah-ubah, nano-nano istilahnya Pak. Istilah Gina di Jangkung nih. Kadang panas, kadang hujan. Produksi aja kah terus beras nyaman nih Pak? Nah, jadi begini, memang cuaca sangat mempengaruhi terhadap cita rasa beras tadi. Di sini diperlukan ketelitian, terutama dalam hal kadar air. Nah, walaupun posisinya cuaca tidak menentu, kalaupun panas pun, kalau kadar airnya tidak dikontrol, sama dengan posisi cuaca yang tadi. Nah, jadi sebenarnya lebih kepada bagaimana kita cara mengolahnya. Iya, mengolah dan kontrol terhadap kadar air. Mungkin itu yang lebih penitik beratannya. Oke, itu tadi jawaban Mansah buat Gina di Jangkung. Walaupun nano-nano cuacanya kata beliau tadi ya, kadang panas, kadang hujan, tergantung bagaimana cara mengolahnya. Karena menurut Pak Mansah, cara mengolah atau memproduksi beras nyaman ini tergantung bagaimana kadar air. Jadi kalau bila batas kadar airnya itu sudah mencukupi, mau musim panas kah, mau musim hujan kah, sama itu Pak. Harganya, tidak rasanya tetap. Iya Pak ya, dan ini dijamin Pak ya. Iya. Pak, tadi disebut sinyaman Pak. Itu apakah tidak takut misalnya ditiru orang Pak? Apakah sudah didaftarkan begitu Pak? Hak paten begitu Pak? Bagaimana? Jadi alhamdulillah kami terutama kepada pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perdagangan, UKM dan Koperasi telah memfasilitasi kami tentang pendaftaran merek sinyaman tadi. Nah, per tanggal November 2023 sertifikat dari Kementerian Hukum dan HAM mengenai merek tadi alhamdulillah sudah kami dapatkan sertifikatnya, ya sertifikatnya, maka secara legalitas kami mempunyai dasar yang kuat untuk pemakaian merek tersebut. Woi, jadi kalau misalnya ada merek lain pasti palsu Pak ya? Iya. Karena yang terdaftar mempunyai apa istilahnya Pak untuk yang haki ya, hak kekayaan intelektual. Wih, mantap. Berarti sampai sejauh itu sudah Gapoktan meluput Pak ya? Siap. Oke Pak, itu tadi terkait dengan berasnya gitu Pak ya. Dan apa Pak keuntungan bagi anggota Gapoktan khususnya Maluput Pak ketika mereka bergabung dalam Gapoktan ketimbang mereka sendiri-sendiri Pak? Apa yang bisa ditarik dari keuntungan bergabung di Gapoktan Pak? Iya, yang pertama keuntungan yang pasti itu Pak, mereka mempunyai pasar. Nah, mereka dalam hal menjual gabah atau padi itu tidak perlu lagi ke orang lain. Oh iya. Fungsi dari Gapoktan itu sendiri adalah menampung hasil dari petani itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi harga
tentu kami lebih bisa bersaing karena yang kami bangun adalah kemitraan antara kami sebagai pengelola dengan anggota. Nah, itu dua keuntungan itu yang nyata diterima manfaatnya oleh kawan-kawan anggota kelompok. Iya, setidaknya ketika bersatu menjadi lebih kuat, Pak ya. Siap, Pak. Oke, Pak. Tadi di awal-awal Bapak menyinggung bahwa ini adalah untuk konsumsi masyarakat dan distribusinya untuk melayani masyarakat juga. Bahkan tadi ada istilah bela tani, Pak ya, siap. Yang mana ini adalah program pemerintah daerah, Pak. Iya, siap. Berapa banyak, Pak, beras permintaan dari pemerintah daerah terkait dengan bela tani ini, dan bagaimana ketersediaannya, Pak? Kalau mengenai ketersediaan sudah barang tentu sudah kami antisipasi dengan jumlah produksi yang sangat luar biasa. Nah, itu sudah kami antisipasi, artinya kami berapapun permintaan kami siap karena kami akan bekerja sama dengan kelompok-kelompok yang lain. Nah, itu yang pertama. Terus yang selanjutnya berapa jumlah? Nah, sampai saat ini kami baru melayani 3 SKPD atau instansi yang sudah kami distribusikan. Nah, kami masih menunggu lagi beberapa instansi atau SKPD yang lain sehingga minimal pada saat distribusi itu sudah jumlah yang lebih besar. Jadi ketersediaan cukup, Pak. Ya, dan kemampuan untuk produksi siap, Pak. Pak, tadi kan kita bicara manis-manisnya aja nih, Pak. Iya. Bahwa si nyaman tuh begini, distribusinya begini, harganya begini. Itu manis-manis nih, Pak. Iya, betul. Kalau kita bicara pahitnya juga, Pak, ya boleh, Pak ya? Iya, siap. Pak, tantangannya apa, Pak, untuk keberadaan beras si nyaman ini, Pak? Baik itu hal-hal lain lah, yang menjadi kendala, tantangan, Oh, tadi manis-manisnya aja. Iya, betul, Pak. Bagaimana, Pak? Jadi kalau tantangan yang jelas itu pertama mungkin lebih kepada bagaimana perilaku kawan-kawan di kelompok yang kadangkala tidak sesuai dengan standar yang kami sampaikan, itu yang pertama. Nah, yang selanjutnya tentu ini tengkolak juga merupakan tantangan dari kami sebenarnya, tapi paling tidak dengan posisi itu kami bisa bersaing gitu. Nah, terus selanjutnya mungkin ini yang lebih menurut kami lebih bukan tantangan, tapi bagaimana itu bisa dihadirkan, yaitu mengenai kapasitas giling, Pak. Nah, permintaan banyak tapi kapasitas giling kita sementara ini terbatas. Nah, kami menyiasati kapasitas giling terbatas itu akan membagi ke beberapa penggilingan di wilayah kami. Misalnya contoh sederhana, kapasitas penggilingan kami itu hanya kurang lebih 1 ton per 2 jam, bukan 1 ton per jam. Nah, per 2 jam. Ya, per 2 jam. Nah, dari total itu kan jauh dari kapasitas kemampuan normal penggilingan. Nah, kami berharap nanti ke depannya itu ada kapasitas giling yang memadai dan bisa mengcover semua kegiatan sehingga satu titik, Pak. Bapak berharap ada semacam fasilitas tertentu misalnya untuk bisa mendapatkan mesin giling yang lebih besar. Iya, betul, Pak. Kira-kira nih, Bapak, bagaimana mewujudkannya itu, Pak? Apakah mampu oleh Gapoktan Maluput atau Gapoktan yang lain, atau perlu bantuan dari luar, misalnya pemerintah daerah misalnya, Pak? Ya, kalau dari segi kapasitas tadi mungkin kapasitas Gapoktan belum mampu, tapi kami berharap ada dukungan penuh dari pihak pemerintah daerah sehingga harapan-harapan kami itu bisa diwujudkan. Oke, Pak Mansah, terakhir, apa yang Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat kah itu, kepada anggota kelompok tani Gapoktan kah itu, atau unsur-unsur lain, Pak, terkait dengan keberadaan beras segar si nyaman ini, Pak? Oh ya, baik, Pak. Mungkin kami lebih menitik beratkan kepada kelompok atau Gapoktan. Mungkin disinilah pembedanya kami dengan kelompok atau Gapoktan yang lain. Kami lebih berorientasi kepada agrobisnis.
bukan tanam padi, jual padi, tapi kami tanam padi, jual beras. Nah, disinilah keuntungan yang lebih di antara kelompok-kelompok yang lain. Oke. Baik, Pak Mansah, terima kasih telah berbincang-bincang dengan kita di pagi hari ini terkait mitra tani. Beras segar Sinyaman ini sudah mendapatkan hak paten begitu Pak ya, artinya sudah betul-betul teruji. Rasanya tentu saja tidak akan mengecewakan dengan namanya itu ya. Mudah-mudahan bincang-bincang kita ada manfaatnya Pak Mansah. Iya, siap. Dan nanti kapan-kapan kita berbincang-bincang lagi Pak. Siap, terima kasih. Berbagai hal. Mungkin nanti kita akan bahas padi yang ditanam di lahan basah. Iya, siap. Tadi ini lebih kayaknya seperti yang tanaman padi di gunung, Pak ya. Iya, siap. Insya Allah pada lain kesempatan, Pak ya. Iya. Baik, itu tadi teman-teman LPPL bincang-bincang kita pada program Tani. Terima kasih telah bergabung sampai sejauh ini. Mohon maaf salah dan hilaf kata. Saya akhiri kebersamaan ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.